Selamat pagi teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Pagi ini semua sehat ya? Nah, pagi ini kita akan belajar di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Silakan teman-teman disimak rangkuman materinya ya. Nah, di dalam materi bahasa Indonesia ini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita bisa menggali informasi dari teks bacaan. Selain itu, kita juga akan mempelajari lagi tentang kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan juga gagasan penjelas. Nah, di dalam materi bahasa Indonesia yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang menggali informasi dari teks bacaan. Ada beberapa cara untuk menggali informasi dari suatu teks bacaan. Salah satu caranya dengan menemukan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Nah, hal pertama yang dilakukan untuk menemukan gagasan pokok adalah membaca teks secara keseluruhan dan juga memahaminya. Kemudian, menandai kalimat utama pada masing-masing paragrafnya. Nah, di dalam materi bahasa Indonesia, teman-teman pernah mendengar dengan istilah paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Perbedaannya apa ya? Kalau paragraf deduktif, itu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif itu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi perbedaannya, kalau deduktif itu kalimat utamanya di awal, kalau induktif itu kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, selain dari hal yang kita bahas tadi, kita juga dapat menggali informasi baru dari teks suatu bacaan dengan menceritakan isi teks menggunakan bantuan kata tanya. Nah, berikut ini ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan untuk membantu menggali sebuah informasi. Yang pertama adalah kata tanya apa. Fungsinya untuk menanyakan yang berkaitan dengan isi teks. Kedua, kata tanya di mana. Fungsinya untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Yang ketiga, kata tanya kapan. Ini fungsinya untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya yang keempat, kata tanya siapa. Fungsinya untuk menanyakan orang-orang yang terlibat di dalam teks bacaan. Kemudian yang kelima, kata tanya mengapa. Ini fungsinya untuk menanyakan proses terjadinya sesuatu. Kemudian kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan proses terjadinya sesuatu. Nah, ini adalah beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membantu menggali sebuah informasi dari teks bacaan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang membaca intensif. Di materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang membaca intensif. Teman-teman masih ingat ya? Nah, membaca intensif atau membaca cermat itu merupakan salah satu kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan juga teliti. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memahami isi bacaan secara mendalam. Nah, salah satu kegunaan membaca intensif adalah untuk memperoleh pemahaman sepenuhnya terhadap isi bacaan atau buku yang dibacanya. Nah, teman-teman, di dalam membaca teman-teman harus cermat dan juga teliti. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar memahami isi bacaan secara mendalam. Kemudian teman-teman, kita akan belajar tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Di materi sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Nah, suatu paragraf pasti berisi dua jenis kalimat.
yaitu kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Sekarang kita akan mempelajari pengertian kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat inti dari paragraf. Kalimat ini berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama ini bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Nah, itu adalah pengertian dari kalimat utama. Kemudian, kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, ini adalah pengertian tentang kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Di materi sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, teman-teman, setiap teks bacaan itu pasti memiliki gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Teman-teman masih ingat apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan penjelas? Nah, kita pelajari dan kita ulangi lagi ya, biar teman-teman selalu ingat dan tidak lupa. Gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah teks bacaan. Sedangkan gagasan penjelas, pernyataan yang berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Nah, ini adalah pengertian dari gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Gagasan pokok ini bersifat umum dan luas maknanya. Sedangkan gagasan penjelas bersifat khusus atau lebih sempit daripada gagasan pokok. Nah, ini adalah perbedaan tentang gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Kemudian teman-teman, yang terakhir ini di materi bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan juga kata-kata sulit. Nah, dalam setiap paragraf pasti memiliki sebuah gagasan pokok. Salah satu cara untuk menentukan gagasan pokok adalah mencari pernyataan umumnya dan memahami teks bacaan dengan seksama. Gagasan pokok akan diperjelas oleh beberapa pernyataan yang disebut dengan gagasan penjelas. Tadi sudah kita bahas ya tentang gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Nah, saat membaca suatu teks bacaan, terkadang kita menemui kata-kata yang sulit untuk kita pahami. Nah, apa yang dimaksud dengan kata-kata sulit ini? Kata-kata sulit adalah kata yang tidak umum dipakai atau yang belum kita ketahui artinya. Nah, untuk mencari kata-kata sulit atau arti dari kata-kata sulit ini, kita dapat membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disebut dengan KBBI, yang mana kepanjangannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, ketika membaca suatu teks bacaan, ketika teman-teman menemui kata-kata yang belum tahu artinya, bisa dibuka Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Nanti di situ sudah ada penjelasannya masing-masing. Nah, ini teman-teman materi kita bahasa Indonesia yang kita pelajari pagi ini tentang menggali informasi, gagasan pokok dan gagasan penjelas, kalimat utama dan kalimat penjelas, dan lain-lain. Teman-teman bisa dipahami rangkuman materinya ya.